Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue akan bahas komik cetak bertema unik yang sempat tayang di Line Webtoon dan dapat sambutan yang baik banget dari pembacanya. Hari ini, kita bakal bahas komik Code Helix volume 1. Di video ini, gue akan bahas komik ini dari sisi profil, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Mari kita buka dengan mengulas profil komiknya. Komik full color dengan tebal 120 halaman ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama MNC pada tahun 2020 dan merupakan bagian dari lini komik kosmik yang sebelumnya tayang di Line Webtoon mulai Mei 2019. Saat ini, serial Code Helix di Webtoon udah selesai di episode 51, dan versi cetak volume 1 ini mencakup episode prolog serta episode 1-6 di Webtoon. Komik ini ditulis oleh Niki Dibya Wardana atau biasa dipanggil Dewe, serta digambar oleh Brian Arfiandi. Dewe sendiri adalah Head of Story Development di Cosmic dan pernah menjadi pemenang dalam International Manga Award tahun 2018 untuk karyanya Flick Royale, komik tentang karambol. Code Helix yang di versi cetaknya tertulis sebagai graphic novel ini punya cover yang didominasi warna biru dengan motif sirkuit chip komputer sebagai latar dari tokoh utama kita, Rendra. Gue juga baru ngeh nih, kalau huruf C dan O di judul Code Helix ini mirip dengan gembok yang kebuka. Tentunya cocok dengan tema utama komik ini, yaitu terbukanya rahasia dan privasi para murid oleh Helix. Di bagian belakang juga bisa kita temui sinopsis mengenai volume 1 komik ini ya. Komik ini diperuntukkan untuk usia 13+, mungkin karena temanya erat hubungannya sama public shaming atau penggambaran aib secara umum. Dan kalian bisa beli komik ini di toko buku maupun marketplace favorit kalian dengan harga resmi Rp60.000 di Pulau Jawa pada tahun 2020. Satu halaman bonus di cetakan ini adalah contoh halaman prototype yang terletak sebelum bagian 4 pada komik volume 1 ini. Terlihat adanya perbedaan desain karakter Rendra dan temannya Nanda, dan karena emang pertama kali terbit di Line Webtoon, maka formatnya juga ditunjukin dengan panel scroll vertikal. Ini jadi salah satu hal menarik, karena versi cetak ini tentunya perlu mengadaptasi panel vertikal menjadi layout panel dengan gutter sebagaimana komik cetakan pada umumnya. Sekarang, mari kita ulas bagian ceritanya ya. Komik ini mengusung tema peretasan atau hacking terhadap data pribadi seseorang. Melalui bab epilog, kita diajak untuk mengetahui sosok Helix, hacker misterius yang bisa ngebongkar berbagai rahasia murid SMA bintang perubahan untuk nyelesain segala permasalahan anak SMA, misalnya perselingkuhan pacar gitu. Selanjutnya, kita pun diajak berkenalan dengan 4 sekawan, yaitu Rendra si jago IT yang bersahabat dengan Nanda, Alex, dan terakhir Shanti, seorang anggota Dewan Keamanan Sekolah. Suatu saat, Nanda didekati oleh Vicky, salah satu murid di sana, dengan cara-cara perhatian yang menurut Rendra modus banget. Kecurigaan memuncak saat secara nggak sengaja Rendra ngeliat chat Vicky sama temennya yang kelihatannya nggak benar. Khawatir Nanda akan dipermainkan oleh Vicky, Rendra pun menjalankan aksinya untuk ngehack handphone Vicky. Ternyata, Rendra adalah Helix, dan setelah melihat isi HP Vicky, kecurigaannya terbukti. Dia pun mengungkap chat Vicky yang nggak sopan sama temannya itu, sampai Nanda, bahkan guru dan seluruh murid sekolah akhirnya tahu kalau Vicky emang punya rencana untuk mempermainkan Nanda sejak awal. Komik ini pakai alur maju yang menurut gue punya ritme cerita atau pacing yang juara banget. Walaupun bukan komik aksi yang banyak berantemnya, tapi kita nggak pernah bosan untuk baca dan cari tahu gimana kelanjutan ceritanya sampai akhir komik. Jujur, gue salah satu pembaca komik Code Helix di Line Webtoon, dan plot tentang Vicky ini cuman pembuka dari plot berikutnya yang lebih seru lagi. Tapi kalau kita balik lagi ke volume 1 komik ini ya, bisa dibilang ini adalah awalan yang baik untuk memperkenalkan tokoh dan watak tiap karakter di serial Code Helix. Ada Rendra yang misterius dan penuh kecurigaan tapi kadang kelihatan ramah, Nanda yang selalu ceria, Shanti yang kaku, hingga Jati yang investigatif. Semuanya diset dengan baik di volume awal ini. Plot Vicky ini juga jadi kejadian yang memicu aksi Helix yang lebih besar di cerita berikutnya. Jadi semacam origin story gitulah. Walaupun origin sebenarnya baru akan diungkap nanti ya. Tapi motivasi karakter Rendra dan beberapa tokoh lain seperti Shanti dan Jati, si pemilik channel gosip sekolah, cukup jelas, serta mulai dibangun dengan baik dari volume ini. Di volume ini kita belum ditunjukin hambatan yang berarti untuk Rendra tokoh utama kita. Mungkin itu juga yang bikin karakter ini berasa superior banget di film ini.
Dan yang paling keren adalah gimana komik ini bisa nyeritain dan jelasin aktivitas hacking dengan bahasa yang mudah dicerna, serta menghibur juga secara visual. Subteks konflik moral terhadap penyebaran privasi orang lain jadi tema besar di komik ini. Pembaca diajak untuk berpikir apakah hal itu benar dan boleh dilakukan atau tidak. Gue bisa bilang nih, terutama setelah baca Code Helix sampai tamat di webtoonnya ya, Dewe adalah salah satu penulis komik yang patut diperhitungkan saat ini. Dari cerita, sekarang kita ulas dari sisi gambar dan teksnya ya. Komik yang digambar oleh Brian Arviandi ini punya gaya yang berbeda, cenderung ke arah quirky. Dalam salah satu wawancaranya, gaya gambar Brian secara umum terinspirasi oleh komik seperti Hellboy Mike Mignola, Deadly Class Wesley Craig, dan Ping Pong karya Taiyo Matsumoto. Ini bikin gambarnya beda dari komikus pada umumnya. Walaupun gue sempat ngerasa gambarnya ada feel dari Gravity Falls Cartoon Network gitu, tapi kayaknya gayanya lebih dekat sama webtoon berjudul Space Boy karya Stephen McCraney ya. Seluruh influence komik tersebut terlihat pula dari pewarnaan dengan gaya color blocking dan paduan warna nuansa gelap dengan warna cerah. Hasilnya tentu gaya gambar yang sangat segar, clean, dan gak banyak arsiran walaupun ada beberapa efek bayangan bernuansa kartun tapi bisa nggambarin emosi karakter dan tensi di tiap panelnya dengan sedikit rasa komik barat. Desain karakter terutama tokoh utama kita Rendra cukup mencolok dari pemilihan warna pakaian hingga wajah berkacamata yang misterius. Jati dengan jaket kuningnya juga cukup eye-catching, dan gak lupa Santi yang terlihat tegas tapi terkesan nyimpan sesuatu yang rapuh. Dari segi world building, latar ceritanya nggak jauh dari SMA dan beberapa lokasi di luar sekolah. Tapi komik ini berhasil meng-highlight beberapa lokasi penting kayak toko es krim, kelas tempat Jati ngerekam vlognya, jadi backdrop yang memorable. Satu yang mungkin perlu disorot yaitu latar dunia digital. Sebagai upaya kreator untuk mengilustrasikan proses hacking Rendra, kita ditunjukin visualisasi dari dunia maya di mana Helix explore berbagai rahasia dari korbannya, misalnya chat dan foto. Unik dan keren banget tuh. Walaupun di sini kita bisa lihat juga perbedaan format scroll dari line webtoon dengan versi layout panel versi cetak. Gue pribadi ngerasa versi webtoon lebih artistik secara visual dan versi cetak terasa dibatasi oleh kotak panel. Tapi bukan berarti versi cetak kurang oke ya, karena ditata juga dengan sangat baik dibantu Elan Wahyudi sebagai penata letak. Mungkin kalau gue nggak pernah baca versi webtoonnya, gue bakalan suka-suka aja sih. Panel favorit gue kayaknya ya sesi-sesi hacking di komik ini, karena kayaknya ini pertama kalinya gue ngeliat interpretasi kayak gitu di media komik, terlebih lagi komik Indonesia. Screenshot aplikasi kayak Line, YouTube, Instagram juga relatable banget, dan ditata dengan sangat apik. Teks yang dipakai di sini bentuknya lebih membulat dibandingkan teks komik pada umumnya. Penataan balon katanya pun cukup unik dan mempermudah pembaca memahami penggalan dialog atau kalimat melalui balon kata yang bersusun, sehingga tetap nyaman dibaca dan nggak terlihat terlalu penuh kata-kata gitu. Di sisi lain, balon kata bersusun ini nuntun pembaca ke dalam pace atau irama dialog yang sesuai, sehingga terlihat tektokan dialog yang lebih cepat antar karakternya tanpa jeda di panel yang sama. Rasanya, flow baca dan pacing ini dipikirin banget sama penulisnya. Keren banget kan? Jadi gimana kesan gue komik ini? Walaupun gue awalnya sempat nggak tertarik untuk baca karena gambarnya, tapi ternyata komik bertema unik ini keren banget dari sisi cerita maupun dari sisi gambar yang mulai berasa menarik makin jauh gue baca. Gue saranin untuk baca komik ini sampai selesai di line webtoon atau baca versi cetaknya untuk volume 1 ini ya. Karena sayang banget kalau lo ngelewatin karya sekeren ini. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!